Kaisar Naga Abadi Chapter 2021 Bahasa Indonesia. Bab 2021, Pertarungan Bab 2021. Tuan Muda, itu orang-orang dari Gunung Finblad. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Di awan, seorang lelaki tua bertanya kepada Tuan Muda. Tuan Muda ini mengenakan pakaian sutra, dan dia memiliki penampilan yang bermartabat. Ini tidak mudah. Mari kita tunggu orang-orang dari Gunung Finblad bertarung dengan serigala raksasa di lembah terlebih dahulu. Kita tinggal duduk santai dan memetik manfaatnya. Tuan Muda itu tersenyum tipis. Boxennovel.com. Tuan Muda itu bijaksana. Orang-orang di samping Tuan Muda segera menyanjungnya, yang membuat Tuan Muda cukup senang. Waktu berlalu, dan setengah hari berlalu. Lakukan. Di pintu masuk lembah, pemimpin Gunung Finblad melambaikan tangannya. Setelah itu, sosoknya berkedip dan mereka bergegas ke lembah. Mengaum, mengaum. Begitu mereka bergegas ke lembah, mereka ditemukan oleh serigala raksasa di lembah. Segera, ratusan serigala raksasa, di bawah kepemimpinan Raja Serigala Raksasa, menyerang orang-orang dari Gunung Finblad. Bus, bus. Di Gunung Pedang Iblis, dua calon kaisar bergegas menuju Raja Serigala Raksasa, sementara calon kaisar lainnya bergegas menuju serigala raksasa lainnya bersama yang lainnya. Lembah itu langsung jatuh ke dalam pertempuran yang kacau balau. Meskipun jumlah orang dari Gunung Finblad lebih sedikit, kekuatan mereka jelas lebih kuat. Orang-orang yang datang ke sini setidaknya berada di alam suci agung, dan setengah dari mereka berada di alam suci absolut. Di bawah kepemimpinan calon kaisar, sejumlah besar serigala raksasa dibunuh. Raja Serigala Raksasa juga berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan kedua calon kaisar. Luming tentu saja mendengar keributan di luar. Namun, mata Luming berkedip. Dia tidak keluar tetapi terus mengendalikan tubuh Tirk Surgawi untuk menyerap aura iblis. Tidak lama kemudian, suara pertempuran di luar perlahan mereda. Di bawah pengepungan dua calon kaisar, kepala Raja Serigala Raksasa dipotong oleh pemimpin pihak lain. Lebih dari separuh serigala raksasa lainnya juga terbunuh, dan sisanya berpencar dan melarikan diri dari tempat itu. Haha, buah asal iblis. Mata pemimpin Gunung Finblad menunjukkan ekspresi serakah saat dia melihat ke gua tempat Luming berada. Kamu ingin mendapatkan buah asal iblis hanya dengan kemampuanmu. Saat ini, suara dingin datang dari luar lembah. Kemudian, dengan cepat, sekelompok orang bergegas ke lembah. Itu adalah sekelompok orang yang berada di awan. Wajah pemimpin Gunung Pedang Iblis berubah. Dia memandang ke arah Cilde Muda dan yang lainnya, menunjukkan sedikit kewaspadaan. Siapakah kalian ini? Apakah kamu mengenali ini? Sebuah tanda hitam muncul di tangan Tuan Muda. Saat orang-orang di Gunung Finblad melihat tanda ini, ekspresi mereka berubah drastis. Kalian berasal dari negara iblis abadi. Pemimpin Gunung Finblad berteriak. Negara iblis kuno adalah negara iblis super. Orang harus tahu bahwa hanya ada dua negara iblis super di seluruh negeri iblis yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing dari mereka sangat kuat dan merupakan penguasa sejati. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Gunung Pedang Iblis mereka. Oh, jadi kamu ahli dari negara iblis abadi. Maafkan kekasaran saya. Karena Anda telah mengincar buah asal iblis, kami akan membiarkan Anda memilikinya. Pemimpin Gunung Finblad memperlihatkan senyuman jelek di wajahnya. Dia sangat tidak rela dalam hatinya. Beri jalan. Bangsa Luo kuno tidak membutuhkan Anda untuk menyerah. Apa yang kuinginkan, aku ambil saja. Serang dan bunuh semua sampah ini. Suara acuh tak acuh Tuan Muda terdengar. Membunuh. Orang-orang di sekitar Tuan Muda segera menyerang orang-orang dari Gunung Finblad. Isi daya. Pemimpin Gunung Pedang Iblis itu meraung dan berubah menjadi pedang iblis, ingin bergegas keluar. Namun saat berikutnya, dua sosok menghalanginya. Calon kaisar, kedua tokoh itu sama-sama calon kaisar. Apa yang membuatnya putus asa adalah dua calon kaisar dari Gunung Pedang Iblis lainnya menghadapi situasi yang sama dengannya. Mereka masing-masing dihadang oleh dua calon kaisar. Tuan Muda telah membawa sejumlah besar ahli, setidaknya 6 calon kaisar. Kami sudah melepaskan buah asal iblis. Mengapa kamu masih mencoba membunuh kami? Pemimpin Gunung Finblad meraung dengan enggan. Hahaha, sungguh sebuah lelucon. Anda lahir di negeri 10.000 setan, namun Anda masih menanyakan pertanyaan seperti itu.
Membunuh. Membunuh. Teriak tuan muda itu. Semua bawahannya menyerang orang-orang dari Gunung Finblad. Anak buah tuan muda jelas lebih kuat. Seketika, orang-orang dari Gunung Finblad terbunuh satu demi satu. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Tidak lama kemudian, penduduk Gunung Finblad mengikuti jejak serigala raksasa tersebut. Pada serigala raksasa, tidak satu pun dari mereka yang lolos dan semuanya tetap di sini. Di negeri iblis yang tak terbatas, pertempuran seperti itu terlalu normal. Apalagi saat mereka menemukan harta karun, pertarungannya akan semakin brutal. Oleh karena itu, para penggarap jahat di negeri dengan banyak sekali iblis umumnya lebih kuat dalam pertempuran. Dalam pertempuran di level yang sama, kekuatan tempur mereka mungkin lebih kuat daripada orang-orang di Gunung Yuan. Dan EBSP, tuan muda menyimpan cincin penyimpanan dan tersenyum dingin. Dia tidak peduli sama sekali dan kemudian memimpin semua orang menuju gua. Mata mereka berbinar begitu memasuki gua. Ketiga buah asal iblis belum matang. Namun, mereka akan matang dalam waktu setengah jam. Seorang lelaki tua menghakimi. Mengapa ki iblis di sini terus mengalir ke dalam gua? Tiba-tiba, beberapa orang menemukan masalah. Ki iblis di sini telah berkumpul menuju gua. Ini jelas tidak normal. Mereka pernah mengirim ahli untuk menyelidiki dan mengetahui bahwa ada kolam setan di kedalaman gua. Iblis ki seharusnya terus menyebar keluar. Ada seseorang di dalam. Setiap orang memiliki pemikiran yang sama. Mata tuan muda itu bersinar dengan niat membunuh. Ayo pergi dan lihat. Tuan muda berkata dengan dingin. Kelompok itu masuk ke dalam gua. Segera, mereka tiba di kolam iblis dan melihat Luming. Ki iblis yang melonjak terus-menerus berkumpul menuju tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Setelah lebih dari 10 hari penyerapan, ki iblis di kolam iblis hampir mengering. Golem ini luar biasa. Itu benar-benar dapat menyerap ki iblis. Ki iblis di kolam iblis hampir mengering. Itu tidak mungkin diserap oleh golem ini, kan? Itu adalah harta karun. Kerumunan sedang berdiskusi panas. Mata tuan muda itu dipenuhi dengan keserakahan. Berat, kamu sebenarnya berani diam-diam menyerap ki iblis di sini. Kamu benar-benar mencari kematian. Pemuda itu berkata dengan dingin. Pada saat ini, Luming membuka matanya dan dengan santai melihat sekeliling sebelum mengucapkan sepatah kata pun, pergilah. Wajah tuan muda langsung menjadi gelap. Berat, kamu sedang mencari kematian. Tuan muda, aku akan membunuhnya. Kata seorang pria kekar di alam Sein Absolut. Mari kita lumpuhkan dia dulu dan lihat rahasia apa yang dia miliki. Tuan muda memerintahkan. Dipahami. Pria kekar yang berada di tingkat Sein Absolut itu menganggukkan kepalanya. Kemudian, tubuhnya bergerak seperti elang yang menerkam mangsanya sambil menerkam ke arah Luming. Cakarnya seperti pisau saat dia meraih Luming dengan kecepatan yang mencengangkan. Membunuh. Cahaya pedang. Luming tiba-tiba berteriak. Dua cahaya pedang keluar dari matanya dan menyerbu ke dalam tubuh pria kekar di tingkat Sein Absolut. Pria kekar itu menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Dia mengejang beberapa kali dan berhenti bernapas. Dia sudah mati. Ekspresi tuan muda dan yang lainnya berubah. Seorang ahli Sein Absolut meninggal begitu saja. Teknik macam apa ini? Tuan muda, hati-hati. Anak ini tidak sederhana. Seorang calon kaisar berkata dengan ekspresi serius. Kaisar Naga Abadi Chapter 2022 Bahasa Indonesia. Bab 2022, Bab 2021 Bunuh mereka semua. Tidak sederhana. Berapa umurnya? Seberapa kuat dia? Bagaimana dia bisa lebih kuat dari calon kaisar? Ayo serang bersama dan hancurkan budidayanya. Saya ingin dia berlutut di depan saya dan memohon belas kasihan seperti anjing. Tuan muda itu meraung. Membunuh. Begitu tuan muda selesai berbicara, bawahannya melangkah maju satu demi satu. Aura kuat mereka menekan ke arah Luming. Dia benar-benar mencari kematiannya sendiri. Boxennovel.com. Luming menggelengkan kepalanya sedikit. Dia ingin terus mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Surgawi untuk menyerap ki iblis, tetapi dia harus berhenti sekarang. Dengan lambaian tangannya, tubuh fisik Tirk Surgawi disingkirkan. Luming berdiri, dan aura kuat memenuhi udara. Kamu hanya berada di alam Sein Absolut. Mati. Seorang calon kaisar berteriak dengan dingin. Sosoknya seperti sambaran petir, bergegas menuju Luming.
Dia bergerak cepat, tapi Lu Ming lebih cepat. Dia menunjuk jarinya. Seperti yang ditunjukkan jari ini, suara siulan yang menakutkan terdengar di angkasa, seolah-olah ruangan itu akan ditembus. Semua serangan dan pertahanan calon kaisar rapuh di bawah jari ini. Tidak, calon kaisar ketakutan saat melihat jari Lu Ming membesar di depan matanya. Dia ingin menghindar tetapi dia menyadari bahwa itu sudah terlambat. Puff! Jari Lu Ming menyentuh glabella pria itu. Sebuah kekuatan mengerikan meledak dan kepala pria itu tertusuk. Jiwanya berubah menjadi abu karena serangan ini. Tidak hanya itu, kekuatan jari terus melesat ke belakang dengan bekas darah, menembus beberapa orang lagi. Sentak dan ekspresi mereka berubah. Satu langkah untuk membunuh calon kaisar, kekuatan tempur seperti itu terlalu menakutkan. Ayo serang bersama. Tuan muda itu meraung dengan marah. Ledakan, ledakan, semua orang meledak. Setidaknya 7 calon kaisar dan beberapa orang suci absolut menyerang. Segala jenis serangan ditujukan pada Lu Ming. Bus. Pada saat itu, halo muncul di tubuh Lu Ming. Itu adalah cahaya kekacauan. Ini adalah cahaya hukum. Cahaya kekacauan, orang ini adalah putra kekacauan. Anak kekacauan. Banyak orang berteriak ketakutan. Sungguh sulit dipercaya. Pemuda yang mereka temui secara acak di sini sebenarnya adalah putra kekacauan dan bahkan telah menyempurnakan cahaya kekacauan. Cahaya kacau Lu Ming mengelilinginya. Serangan di sekelilingnya tidak berpengaruh padanya karena semuanya terhalang oleh cahaya kacau. Lu Ming menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju 2 calon kaisar, sambil menunjuk 2 jari secara berurutan. Puff, puff. Kedua calon kaisar ini mengikuti jejak calon kaisar sebelumnya, tertusuk oleh kekuatan jari dan mati di sini. Pergi, cepat pergi. Tuan muda, lari. Orang-orang lainnya berteriak ketakutan. Mereka tidak berani terus bertarung dengan Lu Ming. Putra kekacauan, yang telah menyempurnakan cahaya hukum, terlalu menakutkan. Tidak mungkin mereka bisa menjadi tandingannya. Jika mereka tetap tinggal, mereka hanya akan menemui kematian. Pada saat ini, Tuan muda sudah sangat ketakutan. Dia ditarik oleh calon kaisar dan melarikan diri. Kalian semua, tetap di sini. Lu Ming berkata dengan dingin. Saat tubuhnya melintas, dia mengarahkan jarinya lagi dan calon kaisar lainnya terbunuh. Kecepatan Lu Ming secepat kilat. Dia bisa membunuh calon kaisar dengan setiap serangan. Calon kaisar biasa akan dibunuh oleh Lu Ming dalam hitungan detik. Tuan muda telah membawa 8 calon kaisar bersamanya. Dalam sekejap, Lu Ming telah membunuh 7 dari mereka. Hanya 1 yang tersisa, dan dia melarikan diri bersama Tuan Muda. Suara mendesing. Suara mendesing. Kali ini, Lu Ming mengacungkan puluhan jari dalam sekejap. Seluruh langit dipenuhi bayangan jari dan kekuatan jari. Kekuatan jari menyapu, dan orang-orang yang tersisa jatuh satu persatu. Karena orang-orang ini ingin membunuhnya, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Apalagi orang-orang ini sepertinya memiliki latar belakang yang luar biasa. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming berada di negeri iblis yang tak terbatas. Jika dia membiarkan orang-orang ini pergi, mereka pasti akan membalas dendam. Ini akan sangat merugikan rencana masa depan Lu Ming. Karena itu, dia hanya bisa membunuh. Satu demi satu, sosok-sosok itu jatuh ke tanah. Segera, hanya Tuan Muda dan calon kaisar yang tersisa. Saat ini, wajah Tuan Muda seputih salju, tanpa warna apapun. Meskipun calon kaisar telah membawanya keluar gua, mereka masih dicegat oleh Lu Ming di lembah. Jangan bunuh aku. Saya dari negara iblis abadi. Membunuhku tidak akan ada gunanya bagimu. Tuan muda itu meraung. Lebih buruk lagi bagiku jika aku tidak membunuhmu. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia mengacungkan jarinya dan jari kesengsaraan yang sangat besar terbentuk, menimpa Tuan Muda dan calon kaisar terakhir. Pemuda itu meraung dan mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dia adalah seorang suci mutlak di tingkat atas, dan tubuh spiritualnya adalah tubuh spiritual bumi tingkat atas. Dia adalah favorit surga yang langka. Selain itu, dia bahkan mengeluarkan senjata raja untuk membela diri. Jelas sekali bahwa identitas orang ini tidak biasa. Maka dia tidak boleh dibiarkan hidup. Dan EBSP, jari kesengsaraan primal chaos hancur. Perlawanan keduanya sia-sia, dan mereka menjadi debu. Kemudian,
Sosok Luming melintas dan dia menyimpan cincin penyimpanan semua orang. Tentu saja, Luming juga menyimpan senjata kedaulatan Tuan Muda. Luming kemudian menunggu di sana selama setengah jam. Setengah jam kemudian, buah asal iblis itu matang. Luming memetik buah asal iblis dan terbang ke langit, meninggalkan tempat itu. Dia tidak bisa tinggal lama di sini. Siapa yang tahu kalau pasukan pihak lain akan datang ke sini? Lagi pula, ki iblis di kolam iblis hampir terserap. Energi yang tersimpan dalam tubuh jasmani Kaisar Langit hampir mencapai 4%, dan ini merupakan hasil panen yang luar biasa. Setelah itu, Luming terbang dengan kecepatan penuh menuju kerajaan iblis tingkat menengah terdekat. Seharusnya ada formasi teleportasi di kerajaan iblis tingkat menengah. Negeri segudang iblis sangat luas dan tak terbatas, tidak lebih kecil dari Gunung Yuan. Jika mereka terbang ke sana, itu akan memakan waktu yang tidak diketahui. Setelah terbang beberapa hari lagi, Luming, yang sedang terbang, tiba-tiba berhenti. Itu karena ada lampu merah ungu kecepatan tinggi. Bahkan dari kejauhan, Luming dapat melihat bahwa itu adalah seorang wanita cantik. Dia mengenakan gaun ungu ketat, yang memperlihatkan sosok Inya. Dia adalah wanita yang penuh godaan. Namun saat ini, wanita ini sedikit panik dan terbang dengan kecepatan tinggi. Suara mendesing. Suara mendesing. Di belakang wanita itu, seberkas cahaya melintas di langit, terbang ke arahnya. Jelas sekali wanita ini sedang dikejar. Saat ini, wanita cantik itu juga melihat Luming. Dia terus terbang ke arahnya dan berkata, "Jika kamu membantuku memblokir orang-orang di belakangku, aku tidak akan menganiaya kamu." Meskipun dia terlihat sedikit panik, ada sedikit nada arogansi dingin dalam suaranya. Bagi Luming, sepertinya dia diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Luming mengerutkan kening. Sosoknya melayang mundur dan terbang ke arah lain, menjauhkan dirinya dari keindahan mutlak. Dia tidak punya hubungan keluarga dengan wanita ini dan dia tidak ingin menjadi orang yang ikut campur. Jika kamu membantuku dengan cepat, 1/11 pasti akan memberimu imbalan yang besar. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Wanita muda itu memanggil dengan cemas ketika dia melihat Luming mundur. Kaisar Naga Abadi Chapter 2023 Bahasa Indonesia. Babak 2023, Kerajaan Iblis Yuluo. Wanita muda itu dikejar oleh musuh. Meskipun Luming terlihat sangat muda dan mungkin tidak terlalu kuat, selama dia bisa menahannya untuk sementara waktu, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Maaf, tapi saya tidak punya kekuatan untuk membantumu. Luming menggelengkan kepalanya dan mundur lebih cepat, menjauhkan dirinya dari wanita cantik itu. Melihat Luming tidak mau membantunya, wanita cantik itu hanya bisa mengertakkan gigi dan terbang ke arah lain. Sebelum dia pergi, dia melirik Luming dengan penuh kebencian, seolah menyalahkannya karena tidak membantunya. Luming menyentuh hidungnya. Tujuannya adalah pergi ke negara iblis abadi dan dia tidak ingin menjadi orang yang ikut campur. Boxennovel.com. Dalam sekejap mata, wanita cantik itu menghilang dari pandangan mereka, dan orang-orang yang mengejarnya juga segera mengikuti. Bagi Luming, ini hanyalah selingan. Dia melanjutkan perjalanannya dan terbang menuju kerajaan iblis tingkat menengah terdekat. Setelah menghabiskan beberapa hari lagi, dia akhirnya sampai di pinggiran ibu kota kerajaan iblis berukuran sedang ini. Memang ada formasi teleportasi di kerajaan iblis tingkat menengah ini. Kemana kamu pergi? Seorang pria kekar yang bertanggung jawab atas susunan teleportasi bertanya pada Luming. Aku ingin pergi ke ibu kota negara iblis kuno, kata Luming. Ibu kota negara iblis abadi. Nak, bukankah kamu berasal dari negeri segudang setan? Kami negara iblis tingkat menengah tidak mempunyai hak untuk berteleportasi langsung ke ibu kota negara iblis abadi. Jika kamu ingin pergi ke sana, kamu harus pergi ke negara iblis tingkat tinggi dan pergi ke sana dari sana. Kata pria paruh baya itu. Apakah ada aturan seperti itu? Luming terdiam. Sepertinya dia hanya bisa pergi ke negara iblis tingkat tinggi terlebih dahulu dan kemudian menuju ke ibu kota negara iblis kuno dari sana. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke negara iblis tingkat tinggi dulu. Kata Luming. Kerajaan iblis tingkat tinggi terdekat adalah kerajaan iblis Yuluo. Saya sarankan Anda pergi ke sana dulu. Kata pria paruh baya itu. Oke, terima kasih.
Lu Ming menangkupkan tinjunya dan membayar biaya teleportasi. Dia kemudian melangkah ke susunan teleportasi. Saat berikutnya, Lu Ming menghilang dari susunan teleportasi dan tiba di tempat lain. Lu Ming keluar dari susunan teleportasi dan bertanya-tanya. Dia telah tiba di kerajaan iblis Yuluo. Ini adalah benteng di luar ibu kota kerajaan iblis Yuluo. Kerajaan iblis Yuluo adalah salah satu dari 10 kerajaan iblis tingkat tinggi di negeri Segudang Iblis. Ini sangat kuat. Mengapa saya tidak pergi ke ibu kota kerajaan iblis Yuluo dulu dan mencari tahu lebih banyak tentang kerajaan iblis abadi? Lu Ming merenung dalam hatinya. Kerajaan iblis Yuluo adalah salah satu dari 10 kerajaan iblis tingkat tinggi di negeri 10.000 iblis. Tidak perlu diragukan lagi kekuatannya. Lu Ming dapat melihat kekuatan-kekuatan teratas di negeri Segudang Iblis. Dengan cara ini, dia juga bisa menilai keseluruhan kekuatan negeri Segudang Iblis. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia pergi ke ibu kota negara iblis kuno, dia akan berada dalam kegelapan dan tidak tahu harus mulai dari mana. Dia tidak bisa langsung lari ke ibu kota negara iblis abadi dan meminta peti mati iblis abadi, bukan? Jika itu masalahnya, dia akan beruntung jika tidak ada yang membunuhnya. Oleh karena itu, dia perlu memikirkannya dengan matang. Memikirkan hal ini, Lu Ming tidak pergi ke ibu kota kerajaan iblis abadi. Sebaliknya, dia terbang ke ibu kota kerajaan iblis Rei Yuluo sangat megah dan luas. Terlepas dari apakah itu tembok kota atau bangunan di dalamnya, kebanyakan dibangun dengan sejenis batu hitam, dan dipenuhi dengan aura sombong. Lu Ming berjalan di jalan kerajaan iblis Yuluo dan menyadari bahwa ada banyak ahli di sini. Masing-masing dari mereka memancarkan ki iblis dan tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Lu Ming diam-diam mengukurnya dan menemukan bahwa ada banyak ahli alam suci dan banyak calon ahli kaisar. Mereka bahkan bisa melihat ahli kaisar bela diri yang mengeluarkan kekuatan kaisar berjalan di jalanan. Lu Ming menemukan bahwa kualitas dan jumlah ahli di negeri iblis tak terbatas lebih tinggi daripada di Gunung Reiyuan. Nak, itu kamu. Tiba-tiba, suara dingin dan arogan terdengar. Di saat yang sama, aura dingin menyelimuti Lu Ming. Lu Ming mengerutkan kening. Suara tadi jelas ditujukan padanya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia berada di kerajaan iblis Yuluo dan dia tidak mengenal siapapun. Lu Ming melihat ke arah suara itu. Itu dia, Lu Ming tercengang. Tidak jauh dari situ, seorang wanita cantik dengan gaun ungu ketat sedang menatap Lu Ming dengan dingin. Bukankah wanita inilah yang diburu beberapa hari yang lalu dan meminta bantuan Lu Ming? Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Ini terlalu kebetulan. Lu Ming tidak bisa berkata-kata. Aura wanita muda itu sangat dingin dan menyelimuti Lu Ming. Itu yang mulia, putri tertua. Siapa anak itu? Tampaknya dia telah membuat putri sulung sangat tidak bahagia. Dia sudah selesai. Di sekitar mereka, banyak orang berhenti untuk menonton dan mulai berdiskusi. Putri tertua, Lu Ming terdiam. Mungkinkah orang ini adalah putri dari kerajaan iblis Yuluo? Putri, apakah ini orang yang meninggalkan kita dalam kesulitan? Seorang pria muda bertanya. Ada beberapa orang di samping wanita cantik itu. Benar, ini orangnya. 1. Jawab putri sulung dengan dingin. Saat itu, dia dikejar musuh dan bertemu Lu Ming di jalan. Dia meminta bantuan Lu Ming, tapi Lu Ming tidak menyelamatkannya. Untungnya, dia kemudian bertemu dengan bala bantuan dan lolos dari bahaya. Dia juga tidak menyangka akan bertemu Lu Ming di ibu kota kerajaan iblis Yuluo. Memikirkan sikap Lu Ming saat itu, kilatan dingin melintas di mata putri sulung. Dia meninggalkan putri tertua dalam kesulitan. Ayo lumpuhkan dia. Seorang tetua kurus di belakang putri tertua berkata dengan dingin. Dia bergerak dan menerkam Lu Ming. Jejak telapak tangan iblis meledak ke arah Lu Ming, membawa hembusan angin kencang. Putri tertua tidak menghentikannya, hanya menonton dengan acuh tak acuh. Ger tersesat. Lu Ming berteriak dengan dingin dan memukul telapak tangan kami juga, menyamai telapak tangan tetua kurus itu. Ledakan. Dengan dentuman keras, tubuh lelaki tua kurus itu bergetar hebat. Tubuhnya terbang kembali dengan kecepatan lebih cepat, dan dia jatuh ke tanah, mengeluarkan seteguk darah. Lu Ming sangat berbelas kasih. Ini adalah pertama kalinya dia ke sini dan dia tidak ingin menimbulkan masalah. Kalau tidak, pihak lain pasti sudah mati.
Banyak orang terkejut. Tetua kurus itu memiliki kultivasi seorang suci mutlak, namun dia dilukai oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Kekuatan tempur pemuda ini tidak lemah. Banyak orang berpikir, beraninya kamu melawan. Kamu sedang mencari kematian. Pemuda di samping Putri Sulung berteriak dengan dingin. Tatapannya sedingin pisau. Bus. Dia mengambil satu langkah ke depan dan sosoknya seperti hantu saat dia bergegas menuju Lu Ming. Lu Ming mengerutkan alisnya, jejak kemarahan muncul di hatinya. Di hutan belantara, dia bertemu dengan putri tertua. Dia sama sekali tidak memiliki hubungan keluarga dengan putri tertua, jadi mengapa dia menyelamatkannya? Itu adalah kebebasannya untuk menabung atau tidak. Namun kini, pihak lain ingin melumpuhkan budidayanya bahkan membunuhnya karena masalah ini. Sungguh tirani. Ledakan. Pemuda itu mulai bergerak. Dia juga menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangannya seperti longsoran salju, menekan Lu Ming. Pemuda ini sangat kuat, berkali-kali lebih kuat dari lelaki tua kurus itu. Dia tidak hanya telah mencapai puncak alam Saint Absolute, namun dia juga memiliki tubuh spiritual langit kelas atas. Enyah. Lu Ming mengerutkan kening, berbohong dan memukul dengan telapak tangannya juga. Di telapak tangannya, kilat gelap menyambar. Telapak tangan dan telapak tangan lainnya bertabrakan, dan hasilnya hampir sama dengan milik lelaki tua kurus itu. Pemuda itu mendengus dan tubuhnya terlempar jauh. Dia jatuh ke tanah dan tubuhnya bergerak-gerak. Black Lightning sedang berenang di sekitar tubuhnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 2024 Bahasa Indonesia. Babak 2024, Tetua Tamu Putri Tertua. Melihat pemuda yang sedang kejang di tanah, banyak orang yang tercengang. Biasa. Dia sangat terkenal di Kerajaan Iblis Yuluo. Dia adalah Tuan Muda dari Marsekal Agung Kerajaan Iblis Yuluo. Namanya Jipeng, dan namanya terkenal di seluruh Kerajaan Iblis Yuluo. Di Kerajaan Iblis Yuluo, selain beberapa fisik raja, Jipeng dianggap sebagai favorit surga di kalangan generasi muda. Di masa lalu, seseorang telah membuat daftar peringkat 10 favorit surga terkuat di Kerajaan Iblis Yuluo, tidak termasuk fisik raja. Jipeng menduduki peringkat ke-9 di antara 10 favorit surga. Boxennovel.com. Tentu saja, dengan tambahan fisik raja, Jipeng akan berada di peringkat selusin di belakang, tapi itu tetap bukan masalah kecil. Namun kini, Jipeng dikalahkan oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Kemampuan Lu Ming sungguh mengejutkan. Siapa orang ini? Dia terlihat sangat muda, tetapi dia memiliki kecakapan bertarung, bahkan lebih kuat dari Jipeng. Mungkinkah dia memiliki fisik raja? Itu bukan tubuh raja. Saat orang ini baru saja menyerang, ada kilatan petir iblis. Itu seharusnya adalah hukum petir iblis, bukan tubuh raja. Di Kerajaan Iblis Yuluo, selain fisik raja, orang ini dapat masuk peringkat 10 besar, atau bahkan 8 besar. Beberapa penonton berdiskusi dengan suara pelan. Memang benar, Lu Ming tidak menggunakan hukum kekacauan atau hukum susunan Dao. Sebaliknya, dia menggunakan hukum kekacauan untuk berubah menjadi hukum petir iblis dan menutupi energi Sein dengan hukum petir iblis, membuatnya tampak seperti seorang kultivator iblis. Putri tertua memandang Lu Ming dengan heran. Kemampuan Lu Ming lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bus. Saat ini, Jipeng membalikkan badan dan berdiri. Tubuhnya meledak dengan niat membunuh yang dingin saat dia meraung, "Bocah, aku tidak menggunakan kekuatan penuhku sekarang. Jika kamu melakukannya lagi, aku akan membunuhmu." Jipeng meraung, dan auranya menjadi lebih ganas. Dia terlalu ceroboh dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia bahkan tidak menggunakan seni sucinya, itulah sebabnya dia dikirim terbang oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Lu Ming mengerutkan kening. Dia sudah menunjukkan belas kasihan, tapi pihak lain tidak tahu kapan harus mundur. Dalam hal ini, dia tidak bisa disalahkan karena bersikap tidak sopan. Mata Lu Ming bersinar terang. Baiklah, berhenti. Saat ini, suara putri tertua terdengar, menyebabkan tubuh Jipeng membeku. Putri sulung, orang ini sangat berani. Ia bahkan berani memukul rakyat sang putri. Biarkan aku melumpuhkannya. Mata Jipeng dingin. Dia tidak ingin melepaskan Lu Ming. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Jika kami benar-benar bertarung, Anda mungkin bukan lawannya. Kalian berdua hanya akan menderita.
Kalian pergi dulu. Ada yang ingin kutanyakan padanya. Kata Putri Sulung. Putri Sulung, jika Anda membiarkan kami pergi, bagaimana jika bocah ini bergerak? Seorang lelaki tua berkata dengan cemas. Menurutmu dia bisa menyakitiku? Balas Putri Sulung. Ini, yang lain tidak mengatakan apapun. Dengan kekuatan Putri Sulung, bagaimana orang ini bisa menyakitinya? Kalau begitu berhati-hatilah, Putri Sulung. Mata Jipeng berkedip. Dia kemudian melihat ke arah Luming dan berkata, Nak, kamu beruntung hari ini. Aku akan menyelamatkan hidupmu. Lalu, dia pergi bersama yang lain. Selamat tinggal. Luming menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk pergi. Dia secara naluriah merasa bahwa putri pertama ini bukanlah orang yang baik, dan dia terlalu malas untuk berhubungan dengannya. Mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Putri tertua bergerak seperti seberkas cahaya, seringan seolah tidak berbobot, dan mengejar Luming. Luming mengerutkan alisnya dan melesat ke langit. Putri tertua melakukan hal yang sama dan mengikuti Luming. Putri sulung, apa yang kamu coba lakukan? Luming berhenti dan bertanya dengan cemberut. Kamu cukup kuat. Aku bisa merasakan bahwa meskipun Jipeng melawanmu dengan seluruh kekuatannya, dia bukanlah lawanmu. Datanglah padaku dan jadilah tetua tamuku. Putri tertua berbicara, ekspresinya masih menunjukkan sedikit arogansi dan superioritas yang dingin. Saya tidak tertarik. Luming berbalik dan pergi. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi tamuku selamanya. Selama kamu bekerja untukku selama 3 bulan ke depan, kamu boleh pergi. Putri tertua terus berbicara, tetapi Luming tidak berniat berhenti. Kilatan dingin muncul di mata Putri sulung. Jika bukan karena dia sangat membutuhkan bakat baru-baru ini dan Luming berani memperlakukannya dengan sikap seperti itu, dia pasti sudah mengambil tindakan. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan sesuatu yang berbahaya. Selama kamu membantuku bertarung melawan favorit surga Kekaisaran Yuluo 1 bulan kemudian, itu akan baik-baik saja. Apapun kondisi yang Anda miliki, nyatakan saja. Putri tertua. Oh, pada saat ini, Luming tiba-tiba berhenti. Dia memandang putri tertua dan berkata, saya bisa menyatakan syarat apapun. Selama tidak terlalu banyak, kamu boleh menyebutkannya. Kata Putri Sulung. Aku ingin mengenal seseorang dari keluarga Kekaisaran Negara Iblis Abadi. Bisakah Anda memperkenalkan saya kepada mereka? Petik 2. Kata Luming. Jika pihak lain bisa memperkenalkannya kepada seseorang dari keluarga Kekaisaran Negara Iblis Abadi, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Dia bisa menyetujuinya untuk saat ini. Terlebih lagi, pihak lain hanya akan menjadi tetua tamunya selama 3 bulan dan hanya untuk bersaing dengan para jenius dari Kekaisaran Yuluo. Ini bukan masalah besar bagi Luming. Tidak ada salahnya menyetujuinya. Hehehe, dan di sini aku berpikir itu adalah sesuatu yang besar. Belum lama ini, Raja Bangsa Iblis Abadi baru saja melampaui kesengsaraan besar lainnya di langit dan bumi. 3 bulan dari sekarang, dia akan mengadakan pesta besar untuk seluruh dunia. Negara iblis yang tak terhitung jumlahnya akan hadir di sana untuk merayakannya, termasuk negara iblis Luo saya. Kalau begitu, tentu saja aku bisa memperkenalkanmu padanya. Kata Putri Sulung. Luming sangat gembira. Raja dari negara iblis kuno baru saja selamat dari bencana besar dan akan mengadakan pesta. Ini adalah kesempatan besar bagi Luming. Baiklah, aku setuju menjadi tetua tamumu, tapi aku hanya akan menjadi tetua tamumu selama 3 bulan. Jika kamu memintaku untuk berurusan dengan tokoh dikdaya Kaisar bela diri atau semacamnya, aku harus menolaknya. Kata Luming. Jangan khawatir. Kenapa aku memintamu melawan Kaisar bela diri? Petik 2. Melihat Luming setuju, putri tertua tersenyum. Ambil token tamu tua ini. Sebuah tanda muncul di tangan putri tertua dan dia melemparkannya ke Luming. Luming mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan menyimpannya. Kembalilah ke istana putri bersamaku sekarang. Aku akan mengatur tempat tinggalmu. Dia berkata. Kata Putri Sulung. Luming mengangguk. Istana sang putri sangat luas dan memiliki banyak istana. Putri tertua telah mengatur halaman untuk Luming. Itu sangat besar dan sunyi. Dalam perjalanan, Luming juga mengetahui nama putri tertua. Dia dipanggil Kamuning. Putri tertua pergi setelah mengatur tempat tinggal Luming. Dalam beberapa hari berikutnya,
Lu Ming diam-diam bertanya-tanya dan menemukan banyak hal. Ternyata kerajaan iblis Yuluo didirikan oleh dua klan iblis Dao. Namun, pertanyaan tentang keluarga mana yang akan bertanggung jawab atas kerajaan iblis Yuluo setelah berdirinya kerajaan tetap ada. Aturan selanjutnya menyatakan bahwa setiap 10.000 tahun, kedua keluarga akan mengirimkan generasi muda jenius mereka untuk berkompetisi. Pemenangnya akan terus memerintah kerajaan iblis Yuluo selama 10.000 tahun berikutnya. Putri tertua, Yu Ning, adalah anggota keluarga Yu. Keluarga Yu telah mengendalikan kerajaan iblis Yuluo selama 20.000 tahun. Di bulan berikutnya, siklus sekali dalam 10.000 tahun akan dimulai lagi. Keajaiban kedua keluarga akan bersaing untuk memutuskan keluarga mana yang akan mengendalikan kerajaan iblis Yuluo. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, putri tertua Yu Ning diam-diam mengumpulkan para jenius untuk meningkatkan kekuatannya. Lu Ming akhirnya mengerti mengapa Yu Ning ingin dia menjadi tetua tamu. Itu karena alasan ini. Kaisar Naga Abadi Chapter 2025 Bahasa Indonesia. Bab 2025, Bab 2024 dibuang. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Selama 10 hari terakhir, Lu Ming telah berkultivasi dengan damai di kediaman Putri Agung. Dan EBSP, hukum kekacauannya telah mencapai 97% dan hukum susunan Dao-nya telah mencapai 99%. Dapat dikatakan bahwa dia sudah mendekati kesempurnaan. Namun, semakin dekat dia dengan kesempurnaan, semakin sulit untuk meningkatkannya. Hukum nomologis banyak orang berhenti pada kematangan 99% selama ratusan, ribuan, dan bahkan puluhan ribu tahun. Boxennovel.com. Bahkan Sungai Bintang sudah lama berhenti. Jika dia ingin menerobos, dia perlu mengumpulkan pengalaman. Ketika pemahamannya tentang hukum cukup, hal itu secara alami akan membuahkan hasil. Pada hari ini, Lu Ming sedang berkultivasi ketika Ji Peng membawa beberapa orang ke kediaman Putri Agung dengan ekspresi muram. Mereka berjalan menuju kediaman Lu Ming. Status Ji Peng bukanlah masalah kecil, jadi wajar saja jika tidak ada yang menghentikannya. Ketika mereka tiba di kediaman Lu Ming, Ji Peng menendang pintu hingga terbuka dan masuk dengan ekspresi gelap. Lu Ming, keluar dari sini. Ji Peng berteriak dengan dingin. Di dalam kamar, Lu Ming, yang sedang berkultivasi, membuka matanya. Ada kilatan gesa-gesa, Lu Ming keluar kamar dan melihat Ji Peng menatapnya dengan dingin. Lebih dari 10 hari yang lalu, Lu Ming mengirimnya terbang dengan pukulan telapak tangan di depan umum, menyebabkan dia berkedut di tanah dan kehilangan muka. Selama periode waktu ini, dia terus memikirkannya dan ingin mencari kesempatan untuk membalas dendam. Kemudian, ketika dia mendengar bahwa Lu Ming telah menjadi tamu tetua putri tertua, dia bahkan lebih marah. Setelah menahannya selama beberapa hari, dia akhirnya mau tidak mau membawa Lu Ming ke sini. Bocah nakal, aku tahu apa yang sedang kamu coba lakukan. Anda ingin menjadi tetua tamu sang putri dan dekat dengannya. Anda punya rencana bagus. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk keluar dari istana putri. Ji Peng berbicara dengan dingin. Putri tertua mengirimmu ke sini. Kata Lu Ming. Putri tertua tidak perlu mengajari kita tentang masalah ini. Kata Ji Peng. Saya pejabat asing putri tertua, bukan Anda. Karena putri tertua tidak mengatakan apa-apa, lalu kamu pikir kamu siapa? Hak apa yang kamu miliki untuk membuatku pergi? Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Kata-kata ini membuat wajah Ji Peng semakin muram. Berat, sebaiknya kamu keluar sendiri. Kalau tidak, aku akan mematahkan keempat anggota tubuhmu dan mengusirmu. Ji Peng berkata dengan dingin. Enyah. Lu Ming mengucapkan kata itu dengan dingin. Dia sudah kehilangan kesabarannya. Berat, ada apa dengan sikapmu? Beraninya kamu berbicara dengan tuan muda kedua seperti itu. Aku akan melumpuhkanmu. Seorang pria kekar di samping Ji Peng bergegas mendekat dan melayangkan pukulan ke dantian Lu Ming. Ini untuk melumpuhkan budidaya Lu Ming. Pria berotot ini berada di lingkaran besar alam Sein Absolut. Dia meninju, dan kekuatan tinju yang menakutkan membuat ruang itu melolong. Lu Ming mengedarkan hukum kekacauan dan mengubahnya menjadi hukum petir iblis. Petir berenang di sekitar tubuhnya seolah-olah dia mengenakan baju besi petir. Suara mendesing.
Sosok Luming bergerak dan dia melayangkan pukulan ke arah pria kekar itu. Ses! Petir itu menyebar dan seketika menghancurkan serangan lawan. Petir hitam menutupi tubuh lawan, menyebabkan dia gemetar dan mundur. Kemudian, Luming maju selangkah dan menamparkan pria kekar itu. Pria kekar itu terbang mundur dan jatuh ke tanah, tubuhnya bergerak-gerak tanpa henti. Mata Jipeng dan yang lainnya tiba-tiba menyipit. Kekuatan tempur Luming lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Seorang suci mutlak yang sempurna telah dikalahkan dalam 2 gerakan. Bahkan Jipeng mungkin tidak bisa melakukannya sendiri. Ayo serang bersama. Jipeng meraung marah. Tubuhnya seperti ROC yang melebarkan sayapnya saat dia terbang menuju Luming. Dengan goyangan lengannya memancarkan cahaya misterius. Mereka seperti sayap ROC, tapi juga seperti 2 bilah surgawi. 2 sinar cahaya meledak dan melesat ke arah Luming. Ini adalah teknik kekuatan sucinya. Ketika dia bertukar pukulan dengan Luming sebelumnya, dia tidak menggunakan teknik kekuatan sucinya. Di saat yang sama, 2 orang yang tersisa juga pindah. Keduanya juga berada di lingkaran besar alam suci absolut. Mereka menggunakan kemampuan surgawi mereka untuk menyerang Luming. Dia kejam dan tanpa ampun. Jika Luming bukan tandingannya, dia akan dibunuh. Kamu mendorongnya. Kilatan dingin di mata Luming semakin kuat. Dia memadatkan tombak panjang di tangannya, yang ditutupi lapisan petir hitam. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dia menusuk 3 kali berturut-turut. Terjadi 3 ledakan berturut-turut. Serangan Jipeng dan 2 lainnya semuanya diblokir oleh Luming. Kemudian, Luming sepertinya telah berubah menjadi sambaran petir. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan seorang tetua dalam kesempurnaan mutlak sebagai orang suci. Tombak petir menusuk dengan kecepatan yang mencengangkan. Pedang itu menembus dantian sang tetua dan menghancurkan hati sainnya. Pria itu meratap kesakitan saat tubuhnya terbang dan jatuh ke tanah, menjerit kesakitan. Kultivasi orang ini telah dilumpuhkan oleh Luming. Kemudian, Luming bergerak lagi dan muncul di hadapan orang suci absolut yang tersisa. Dia menusukkan tombaknya lagi dan melumpuhkan budidayanya. Setelah 2 orang lumpuh berturut-turut, Jipeng begitu ketakutan hingga hati dan isi perutnya terkoyak. Dia segera mundur, ingin melarikan diri, tetapi dia tidak berani melawan. Namun, dengan kilatan petir, Luming menyusul Jipeng. Meskipun Luming telah mengubah hukum kekacauan menjadi hukum petir iblis, kekuatannya telah sangat berkurang. Namun, tubuh roh dan energi suci Luming jauh di atas tubuh Jipeng. Jipeng sama sekali bukan tandingannya. Meskipun dia mencoba yang terbaik, dia masih dihancurkan oleh Luming. Kaca. Luming mematahkan salah satu lengan Jipeng dengan pukulan telapak tangan, lalu mematahkan kaca. Setelah beberapa ledakan berturut-turut, keempat anggota tubuh Jipeng dipatahkan oleh Luming. Dia terbaring di tanah seperti anjing mati. Enyah. Luming menendang Jipeng dan beberapa bawahannya beberapa kali, membuat mereka terbang keluar halaman. Bagaimanapun, ini adalah kerajaan iblis Yuluo dan kediaman putri tertua. Dia tidak bisa membunuh Jipeng. Jika dia melakukannya, dia hanya bisa melarikan diri. Ini bukanlah tujuan Luming. Dia masih membutuhkan putri tertua untuk memperkenalkannya pada keluarga kerajaan dari negara iblis abadi. Nak, tunggu saja. Suara seram Jipeng terdengar dari luar halaman. Dia mengatakan bahwa dia akan mematahkan anggota tubuh Luming dan mengusirnya. Pada akhirnya, anggota tubuhnya patah dan dia diusir seperti anjing mati. Hal ini membuatnya marah besar. Luming mengerutkan kening. Jika pihak lain bertindak terlalu jauh, dia tidak akan keberatan membunuhnya dan meninggalkan kerajaan iblis Yuluo. Dia akan memikirkan cara lain. Keesokan paginya, sekelompok orang tiba di istana putri tertua dan bertemu langsung dengannya. Jipeng ada di tengah kerumunan. Namun, Jipeng bukanlah pemimpin kelompok orang ini. Kakak laki-lakinya, salah satu pamannya, secara pribadi memimpin anak buahnya ke sini. Jenderal Ji, Saudara Ji, silakan duduk. Di aula besar, putri tertua menerima Jipeng dan yang lainnya. Namun, pandangannya hanya tertuju pada pria parubaya yang memimpin dan seorang pria muda dengan ekspresi dingin. Pria parubaya ini adalah paman Jipeng.
Dia adalah adik dari Marsekal Agung Kerajaan Iblis Yuluo dan juga Jenderal Iblis Kerajaan Iblis Yuluo. Pemuda itu adalah kakak laki-laki Ji Peng, seorang jenius tertinggi dari Kerajaan Iblis Yuluo dengan tubuh raja yang menakutkan. Putri sulung, kami datang ke sini untuk meminta seseorang darimu. Kata Paman Ji Peng. Kamu ingin sendiri. Siapa ini? Putri tertua sedikit terkejut dan mengerutkan kening. Jika keluarga Ji menginginkan seseorang, mengapa mereka harus mendatanginya? Kaisar Naga Abadi Chapter 2026 Bahasa Indonesia. Bab 2026, Fisik Raja, sungguh menakjubkan. Lu Ming, kecil yang meninggalkan sang putri dalam kesulitan. Ji Peng berkata dengan dingin. Lu Ming, apa yang salah dengan dia? Putri sulung bingung. Putri sulung, Lu Ming melumpuhkan budidaya dua orang suci mutlak keluarga Ji kami dalam kesempurnaan agung tanpa alasan kemarin. Dia bahkan mematahkan anggota tubuh Ji Peng. Dia harus membayar tindakannya. Boxennovel.com. Kakak Ji Peng berkata dengan dingin. Kakak laki-laki Ji Peng bernama Ji Tian. Sebenarnya ada hal seperti itu. Putri tertua mengangkat alisnya dan memerintahkan pelayannya, panggil Lu Ming. Lu Ming sedang berkultivasi ketika dia mendengar keributan di luar. Dia bangkit dan keluar. Tuan Muda Lu, putri tertua telah mengundang Anda. Kata seorang penjaga parubaya. Dia datang begitu cepat. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah keluarga Ji datang mencarinya. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Dia dan penjaga parubaya pergi ke aula utama putri tertua. Seperti yang diharapkan, itu adalah keluarga Ji. Lu Ming melihat Ji Peng saat dia tiba di aula utama. Ji Peng dan yang lainnya juga memandang Lu Ming dengan mata dingin. Lu Ming, apakah kamu melumpuhkan budidaya beberapa ahli keluarga Ji kemarin? Putri tertua duduk di ujung meja dan bertanya dengan ekspresi dingin dan arogan. Tidak buruk, Lu Ming menjawab. Beraninya kamu. Anda bahkan tersentuh oleh keluarga Ji saya. Bunuh dirimu dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Paman Ji Peng memukul meja dan berkata dengan dingin. Sungguh sebuah lelucon. Mereka ingin membunuh saya. Tidak bisakah aku melawan? Petik 2. Lu Ming mencibir. Apakah kamu mengerti dengan siapa kamu berbicara? Sikap ini. Mata Paman Ji Peng bersinar seperti kilat saat dia mengalihkan pandangannya ke Lu Ming. Tekanan kuat muncul darinya. Ekspresi Lu Ming berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Paman Ji Peng jelas merupakan seorang ahli yang menakutkan. Sepertinya keluarga Ji bahkan tidak peduli dengan putri tertua. Lu Ming berkata dengan dingin. Ekspresi Paman Ji Peng sedikit berubah, dan dia menarik kembali auranya. Bagaimanapun, ini adalah kediaman putri tertua dan Lu Ming adalah nama laki-laki putri tertua. Tanpa persetujuan putri sulung, dia akan melewati batas jika dia menyerangnya secara langsung. Putri sulung, orang ini melumpuhkan budidaya ahli keluarga Ji kami dan melukai Ji Peng. Dia harus dihukum. Kalau tidak, bagaimana keluarga Ji kita bisa memerintah angkatan darat dan meyakinkan massa? Ji Tian berkata dengan dingin. Lu Ming, apa yang terjadi? Putri sulung bertanya. Dia akan berguna baginya dalam waktu dekat. Dia tidak ingin Lu Ming menjadi lumpuh begitu saja. Putri sulung, kemarin, Ji Peng membawa beberapa orang dari keluarga Ji dan menerobos masuk ke halaman rumahku. Mereka mengancam akan melumpuhkan saya dan menyerang saya. Saya hanya melindungi diri saya sendiri. Jika aku tidak menyerang, aku pasti sudah mati sekarang. Lu Ming menceritakan apa yang terjadi kemarin. Jadi begitu. Putri tertua mengangguk. Ji Peng, kamu sudah keterlaluan dalam masalah ini. Bagaimanapun juga, Lu Ming adalah tetua tamuku. Namun, tindakan Lu Ming terlalu berat. Bagaimana dengan ini? Saya akan mengambil beberapa harta untuk memberi kompensasi kepada keluarga Ji. Juga, Lu Ming, kamu akan meminta maaf kepada keluarga Ji di depan umum. Bagaimana menurutmu? Minta maaf pada keluarga Ji. Lu Ming mengerutkan kening. Kesalahan apa yang dia lakukan dalam hal ini? Bagaimana dia bisa meminta maaf? Tidak, setidaknya kita harus melumpuhkan keempat anggota tubuhnya dan membuatnya meminta maaf di depan umum. Ji Peng berseru. Benar, orang ini harus dihukum. Ji Tian mengikuti. Menurut pendapat saya, kedua belah pihak harus mengambil langkah mundur.
Lu Ming akan meminta maaf di depan umum dan memberikan sejumlah kompensasi. Lalu masalah ini akan diselesaikan. Bagaimana? Putri sulung berbicara lagi. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Lu Ming, ayah Ji Peng adalah jenderal pembela negara. Keluarga Ji sangat kuat. Bersabarlah, minta maaf kepada keluarga Ji, dan beri mereka sejumlah kompensasi. Jika Anda mengambil langkah mundur, Anda akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Lu Ming mencibir. Langkah mundur apa yang bisa membuka dunia? Hal ini sama sekali bukan salahnya. Putri tertua sebenarnya ingin dia meminta maaf. Jelas sekali dia tidak ingin menyinggung keluarga Ji. Namun, keluarga Ji jelas tidak ingin membiarkannya begitu saja. Putri, kami bisa memberimu wajah hari ini dan tidak menghadapinya untuk saat ini. Namun, Putri, kamu harus mengusir orang ini keluar dari istana Putri. Kata Paman Ji Peng, Ji Tian, dan yang lainnya mencibir. Setelah diusir dari istana sang putri dan tanpa perlindungan putri tertua, mengingat kekuatan keluarga Ji, Lu Ming akan mati dengan cara apapun yang mereka inginkan. Putri sulung mengerutkan kening. Dia secara alami mengetahui niat keluarga Ji. Namun, kekuatan tempur Lu Ming tidak buruk. Karena dia bisa mengalahkan Ji Peng, kekuatan tempurnya pasti di atas Ji Peng. Ini akan sangat membantu dalam pertempuran dengan keluarga Luo 20 hari kemudian. Akan sangat disayangkan jika menyerah begitu saja. Putri sulung, keluarga Ji kami selalu berada di sisimu. Jika anak ini mempengaruhi hubungan kita, aku khawatir kamu akan rugi. Paman Ji Peng berkata dengan acuh tak acuh, kata-katanya mengisyaratkan sesuatu. Ekspresi putri sulung agak tidak sedap dipandang. Keluarga Ji mengancamnya, namun, dia harus berkompromi. Keluarga Ji sangat berkuasa. Jika dia membantu keluarga Luo, itu akan berdampak besar padanya. Yang terpenting adalah Ji Tian. Ji Tian memiliki tubuh raja, dan jumlah tubuh raja di seluruh kerajaan iblis Yu Luo dapat dihitung dengan satu tangan. Dalam pertarungan dengan keluarga Luo 20 hari kemudian, Ji Tian adalah orang yang paling penting karena dia dapat mempengaruhi hasilnya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus menjaga keluarga Ji dan tidak merusak hubungan mereka. Banyak pemikiran terlintas di benak putri sulung. Putri sulung, kamu harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Kakak laki-lakiku memiliki fisik raja dan dapat menentukan hasil pertempuran dengan klan Luo ini. Melihat putri tertua tidak mengatakan apapun, Ji Peng berbicara dengan dingin. Karena itu, dia bahkan memandang Lu Ming dengan pandangan menghina. Maksudnya adalah, lalu bagaimana jika Anda memiliki kekuatan tempur? Bisakah dia dibandingkan dengan kakakku? Bisakah itu dibandingkan dengan fisik raja? Alis putri sulung sedikit berkedut. Kata-kata Ji Peng membuatnya sangat tidak senang. Tapi dia tidak bisa kehilangan dukungan dari keluarga Ji, jadi dia bergumam pada dirinya sendiri dan membuat keputusan. Putri tertua memandang Lu Ming. Lu Ming, kamu sudah bertindak terlalu jauh kali ini. Anda sudah melanggar peraturan dengan memukul saya begitu keras. Jadi, silakan tinggalkan istana putri. Seperti yang diharapkan, Lu Ming mencibir. Putri tertua memang memilih keluarga Ji. Menurutnya, Lu Ming hanyalah seorang berbakat dengan beberapa kemampuan bertarung. Dia tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Ji. Khususnya, fisik Raja Ji Tian dapat memainkan peran kunci dalam konfrontasi dengan keluarga Luo kali ini. Orang-orang dari keluarga Ji mencibir. Selama dia akan mati. Baiklah, Lu Ming tidak banyak bicara. Dia berbalik dan pergi. Karena putri tertua telah memilih keluarga Ji, dia tidak perlu tinggal. Setelah mengambil beberapa langkah, Lu Ming berhenti dan menoleh untuk melihat Ji Tian. Dia berkata dengan acuh tak acuh, fisik raja. Apakah itu luar biasa? Dengan itu, Lu Ming berbalik dan pergi, menghilang dari aula. Kamu hanya seekor katak di dasar sumur. Saya khawatir Anda bahkan tidak tahu betapa kuatnya fisik raja. Sebentar lagi, dia akan mengetahui seberapa kuat fisik raja. Beberapa anggota keluarga Ji mencibir. Sikap Lu Ming membuatnya tampak seolah-olah dia tidak peduli sama sekali dengan fisik raja. Mereka sangat tidak senang. Kaisar Naga Abadi Chapter 2027 Bahasa Indonesia. Babak 2027, Putri Kecil. Lu Ming tidak berhenti. Namun,
dia tidak langsung meninggalkan kediamannya. Sebaliknya, dia mengitari kediaman itu beberapa kali sebelum datang ke suatu tempat rahasia. Dia menggunakan teknik nafas surgawi dan berubah menjadi pria parubaya. Pria parubaya ini adalah penjaga di Istana Putri Agung. Keluarga Ji telah meminta putri tertua untuk mengusirnya dari Istana Putri Tertua. Kemungkinan besar ada ahli yang ditempatkan di luar istana. Begitu dia keluar, dia mungkin akan disergap oleh mereka. Dia tidak takut pada generasi muda, tetapi dia tidak dapat menjamin bahwa pihak lain akan mengirimkan seorang kaisar yang hebat. Lu Ming berubah menjadi penjaga dan keluar dari istana sang putri. Ketika dia keluar dari istana, dia merasakan beberapa indera spiritual melewatinya. Boxennovel.com. Dua dari mereka sangat kuat, dan mereka jelas merupakan kaisar yang hebat. Namun, mereka tidak tahu bahwa Lu Ming memiliki nafas surgawi. Lu Ming berbalik dan melihat ke kediaman Putri Agung. Putri sulung, kita akan segera bertemu lagi. Saya harap Anda tidak menyesalinya. Senyuman tipis terlihat di sudut mulut Lu Ming. Dia kemudian melangkah pergi. Kediaman Putri Agung berada di bagian barat ibu kota kerajaan iblis Yuluo. Lu Ming langsung menuju bagian timur ibu kota. Bagian timur ibu kota adalah wilayah keluarga Luo. Keluarga Yu dan keluarga Luo adalah dua keluarga besar yang mendirikan kerajaan iblis Yuluo. Karena putri tertua tidak bisa mentolerirnya, dia hanya bisa pergi ke keluarga Luo. Putri kecil dari keluarga Luo, Luo Xuan. Lu Ming bergumam. Ada fenomena aneh di kalangan generasi muda keluarga Yu dan keluarga Luo. Jenius yang paling menonjol dari kedua keluarga semuanya adalah wanita. Jenius yang paling menonjol dari keluarga Yu adalah putri tertua, Yuning. Dia adalah wakil dari keluarga Yu dan pemimpin generasi muda. Pemimpin generasi muda keluarga Luo bernama Luo Xuan. Dia juga memiliki kecantikan yang tak tertandingi, sama terkenalnya dengan Yuning. Namun, dia beberapa tahun lebih muda darimu, jadi semua orang memanggilnya putri kecil. Lu Ming akan mencari perlindungan dengan Luo Xuan. Jika Yuning bisa memperkenalkannya pada keluarga kekaisaran negara iblis abadi, Luo Xuan juga bisa melakukan hal yang sama. Segera, Lu Ming tiba di sebuah rumah besar. Rumah besar ini adalah rumah putri kecil, rumah Luo Xuan. Pada titik ini, Lu Ming telah mengembalikan penampilan aslinya. Berhenti. Dua pria kekar menghentikan Lu Ming di pintu utama. Kalian berdua, aku di sini untuk mengunjungi putri kecil. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, tentu saja aku tahu kamu di sini untuk mengunjungi putri kecil. Setiap hari, banyak orang datang mengunjungi putri kecil tersebut. Nak, aku menyarankanmu untuk berhenti berpikir terlalu banyak dan segera pergi. Salah satu pria kekar melambaikan tangannya dan meminta Lu Ming pergi. Lu Ming tersenyum pahit. Ternyata pihak lain sempat mengira bahwa ia sengaja berusaha mendekati putri kecil tersebut dan ingin merayunya. Aku di sini untuk menjadi tamu sesepuh putri kecil. Dalam 20 hari, saya akan membantu putri kecil meraih kemenangan dalam pertempuran dengan keluarga Anda. Kata Lu Ming. Kedua pria kekar itu tercengang. Mereka memandang Lu Ming seolah dia idiot. Mereka telah melihat banyak orang yang punya berbagai alasan untuk mendekati putri kecil itu. Mereka juga telah mendengar berbagai alasan aneh. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang membual tanpa malu-malu seperti Lu Ming. Haha, bocah nakal, kamu benar-benar membual tanpa malu-malu. Bantu putri kecil meraih kemenangan. Alasanmu ini cukup segar, tapi jika kamu berani membodohi putri kecil, berhati-hatilah dengan kehidupan kecilmu. Nak, kami akan melepaskanmu kali ini. Cepat pergi. Kedua pria kekar itu melambaikan tangan berulang kali, memberi isyarat agar Lu Ming segera pergi. Kalian berdua, kalian hanya perlu memberitahuku. Bagaimana jika apa yang saya katakan benar-benar dapat membantu putri kecil itu menang? Jika kamu menghentikanku untuk pergi ke sisi putri tertua dan membantu putri tertua menang, apa yang akan terjadi padamu jika putri kecil mengetahui hal ini? Lu Ming tidak marah dan berbicara dengan tenang. Ekspresi kedua pria bertubuh besar itu berubah. Meskipun mereka yakin Lu Ming hanya sesumbar. Tapi untuk berjaga-jaga. Jika Lu Ming benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya, dia akan bergabung dengan pihak putri tertua dalam kemarahan setelah dihentikan oleh mereka. Saat itu, dia akan membantu putri tertua meraih kemenangan,
dan mereka akan menjadi orang berdosa. Keluarga Luo tidak akan membiarkan mereka pergi. Keduanya saling memandang dan mengangguk dalam diam. Bukan masalah besar untuk sekadar menyampaikan pesan. Jika Lu Ming tidak memiliki kemampuan nyata dan hanya membual, seseorang secara alami akan menghadapinya. Baiklah, kamu tunggu di sini. Aku akan menyampaikan pesannya. Seorang pria kekar berkata, lalu buru-buru berlari untuk menyampaikan pesan tersebut. Setelah beberapa saat, pria kekar itu kembali dan berkata, putri kecil ingin bertemu denganmu. Ikut denganku. Lu Ming tersenyum dan berjalan ke dalam mansion bersama pria kekar itu. Nak, sebaiknya kamu memiliki keterampilan nyata, atau kamu akan sengsara. Pria kekar itu mengingatkannya di jalan. Terima kasih banyak. Lu Ming tersenyum. Dia tampak tenang dan tersenyum tipis. Pria kekar itu bingung. Mungkinkah anak ini benar-benar punya masalah sebenarnya? Rumah itu sangat besar. Setelah berbelok beberapa kali, mereka sampai di sebuah aula besar. Hanya ada 3 orang di aula. Di ujung aula duduk seorang wanita berbaju hitam. Dia tampak berusia 20-an. Wanita itu sangat cantik. Dia bahkan lebih cantik dari putri tertua, Yuning. Pada saat ini, wanita itu mengedipkan matanya yang besar dan mengamati Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Seorang pria muda berdiri di kedua sisi wanita itu. Matanya seperti kilat saat menatap Lu Ming. Bawahanmu menyapa sang putri. Pria kekar itu memberi hormat pada wanita itu. Ya, minggir. Wanita cantik, yang juga putri kecil, Luo Xuan, melambaikan tangannya, tapi pandangannya tertuju pada Lu Ming. Kamu bilang kamu bisa membantuku mengalahkan kamu Ning dan keluarga kamu. Petik 2. Luo Xuan berbicara, suaranya jernih dan merdu. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Hei, sudah kubilang, kamu tidak boleh berbohong padaku. Jika kamu berbohong padaku, aku akan membuatmu sengsara, kamu tahu itu. Luo Xuan memiliki 2 gigi taring, dan saat dia berbicara, kedua gigi taringnya terlihat, membuatnya terlihat sangat lucu. Meskipun dia ingin mengatakannya dengan keras, sayang sekali dia tidak terlihat seperti pembunuh sama sekali. Putri kecil, kita akan tahu apakah anak ini memiliki kemampuan setelah kita mencobanya. Jika dia membual tanpa malu-malu, aku akan mengusirnya dan memberikannya kepada anjing. Di sebelah kiri, seorang pemuda berjubah ungu berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, dia mengambil langkah maju dan menekan ke arah Lu Ming. Luo Xuan tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia memandang dengan rasa ingin tahu. Nak, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Jika tidak, Anda tidak akan punya kesempatan. Pemuda berjubah ungu itu berkata dengan dingin. Dia berubah menjadi cahaya ungu dan menyerang Lu Ming. Dia melambaikan telapak tangannya dan cahaya pedang ungu menembus kehampaan, menebas Lu Ming. Orang suci absolut di lingkaran besar. Hati Lu Ming tergerak. Pemuda berjubah ungu ini memiliki tingkat pengolahan seorang biksu mutlak di lingkaran besar. Lu Ming juga tahu bahwa tubuh spiritualnya adalah tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi, yang bahkan lebih kuat dari tubuh Jipeng. Pemuda berjubah ungu telah menggunakan 90% kekuatannya dalam serangan ini, yang sangat kuat. Namun, masih ada senyuman tipis di wajah Lu Ming, seolah dia belum melihat serangan pemuda berjubah ungu itu. Sudah kuduga, dia orang yang sombong. Di sebelah kanan, seorang pemuda lainnya mencibir. Namun, pada saat ini, Lu Ming pindah. Dia mengulurkan jarinya dan mengetuk pelan. Kaisar Naga Abadi Chapter 2028 Bahasa Indonesia. Bab 2028, Bab 2027 menyelidiki. Lu Ming mengulurkan jarinya dan mengetuk ringan cahaya pedang pemuda berjubah ungu itu. Bang! Cahaya pedang pemuda berjubah ungu itu hancur dalam sekejap. Pada saat yang sama, tanda padat menyebar dari jari Lu Ming dan menutupi pemuda berjubah ungu itu dengan kecepatan ekstrim. Pemuda berjubah ungu itu terkejut dan segera mundur, tapi sudah terlambat. Dia belum mundur terlalu jauh sebelum tubuhnya ditutupi oleh simbol-simbol magis yang padat. Dia merasa seolah-olah basis budidayanya telah disegel, dan kemudian dia jatuh ke tanah dengan keras. Boxennovel.com. Dengang. Pemuda berjubah ungu itu dikalahkan dalam satu gerakan. Pemuda berjubah ungu bukanlah orang biasa. Dia sangat terkenal di kerajaan iblis Yuluo, dan reputasinya bahkan lebih besar dari Jipeng.
Selain tubuh raja, kerajaan iblis Yuluo memiliki 10 favorit surga terkuat. Jipeng menduduki peringkat ke-9, sedangkan pemuda berjubah ungu menduduki peringkat ke-5. Keajaiban seperti itu bukanlah tandingan Lu Ming dan dikalahkan dalam satu gerakan. Hukum Arai Dao, kamu memiliki fisik raja. Pada saat ini, putri kecil, Luo Xuan, sudah berdiri dari tempat duduknya. Dia menatap Lu Ming dengan mata cerah. Fisik raja. Orang-orang lain di aula semuanya terkejut. Di seluruh kerajaan iblis Yuluo, hanya ada segelintir orang dengan fisik raja. Pemuda ini sebenarnya memiliki tubuh raja. Pantas saja dia bisa mengalahkan pemuda berjubah ungu itu dalam satu gerakan. Terutama pria kekar yang menjaga gerbang, diam-diam dia ketakutan. Sebelumnya, dia mengira Lu Ming sedang membual tanpa malu-malu dan hanya mencari alasan untuk dekat dengan putri kecil. Kini, sepertinya mereka telah melakukan kesalahan besar. Lu Ming benar-benar mampu. Untungnya, dia datang untuk memberi tahu mereka. Kalau tidak, seperti yang dikatakan Lu Ming, jika dia pergi mencari perlindungan dengan putri tertua, mereka akan benar-benar tamat. Pada saat ini, Lu Ming melambaikan tangannya dan tanda yang menutupi pemuda berjubah ungu itu menghilang. Pemuda berjubah ungu itu berdiri dan memandang Lu Ming dengan ekspresi muram. Apakah kamu benar-benar ingin bergabung denganku dan menjadi tamuku? Putri kecil, Luo Xuan, memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, kenapa lagi aku harus berada di sini? Lu Ming tersenyum. Mengapa kamu ingin bergabung denganku? Putri kecil itu terus bertanya. Putri kecil, kamu cantik dan terkenal. Jika aku tidak memihakmu, dengan siapa aku harus berpihak? Lu Ming menjawab sambil tersenyum. Putri kecil itu tertawa dengan suara yang manis. Dia tertawa terbahak-bahak hingga matanya menyipit dan berkata, aku suka alasanmu. Namun, kamu juga cantik. Mengapa kamu tidak menemuinya? Petik 2. Putri kecil itu terus bertanya. Dia terlihat polos, tapi sebenarnya dia sangat teliti. Sejujurnya, aku dengan kejam memukuli Jipeng kemarin, dan baru saja diusir oleh putri tertua. Lu Ming tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan apa yang terjadi. Lu Ming sangat jelas bahwa masalah ini tidak dapat disembunyikan bahkan jika dia menginginkannya. Selama putri kecil mengirim seseorang untuk menyelidikinya, tidak akan sulit untuk mengetahuinya. Oh, sebenarnya ada hal seperti itu. Kali ini, kamu telah salah menilai kamu. Aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan ketika dia mengetahui bahwa kamu memiliki tubuh raja selama kompetisi. Menarik, menarik. Putri kecil itu tertawa lagi dan melanjutkan, harus ada syarat bagimu untuk bergabung denganku, kan? Aku membutuhkan putri kecil untuk memperkenalkanku pada keluarga kerajaan negara iblis kuno. Selain itu, saya hanya akan menjadi tamu Anda selama beberapa bulan. Kata Lu Ming. Baiklah, itu mudah. Kami akan segera menuju ke negara iblis abadi. Aku mengenal beberapa putri dan pangeran dari negara iblis abadi. Kalau begitu aku akan memperkenalkannya pada kalian. Putri kecil itu setuju tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia melihat yang lain dan memerintahkan, jangan menyebarkan berita tentang Lu Ming. Ya, kedua pemuda dan penjaga itu mengangguk setuju. Kalian semua boleh pergi. Aku secara pribadi akan mengatur tempat tinggal Lu Ming. Putri kecil itu menginstruksikan. Kedua pemuda dan penjaga kekar itu membungkuk dan pergi, meninggalkan Lu Ming dan putri kecil sendirian di aula. Kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu tadi, kan? Kamu bilang kamu bisa membantuku menang. Saya ingin melihat seberapa kuat Anda. Begitu putri kecil selesai berbicara, tubuhnya melayang ke arah Lu Ming seperti awan hitam. Pada saat yang sama, putri kecil itu melambaikan tangannya dan seberkas cahaya hitam menyelimuti Lu Ming. Puncak orang suci yang mutlak. Begitu putri kecil menyerang, Lu Ming tahu bahwa basis budidayanya sama dengan miliknya. Mereka berdua berada di puncak alam Sein absolut. Mengaum, Lu Ming mengaktifkan hukum Arai Dao dan mengarahkan jarinya. Naga sejati meraung dan menerkam ke depan. Itu sepenuhnya diringkas oleh Arai Dao Rune. Ledakan, cahaya hitam dari naga sejati dan putri kecil bertabrakan satu sama lain, menciptakan ledakan keras. Kemudian, rune yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari tubuh putri kecil itu. Hakim, putri kecil itu menjerit pelan, dan cahaya hitam meledak, dengan paksa melenyapkan simbol-simbol yang tak ada habisnya.
Hukum penghakiman. Hati Lu Ming tergerak. Hukum penghakiman juga merupakan hukum raja. Dapat menilai segalanya dan memiliki kekuatan ofensif yang menakjubkan. Lagi. Putri kecil itu bergerak maju dan bertarung dengan Lu Ming lagi. Lu Ming mengoperasikan hukum Araidao dan bertarung dengan putri kecil. Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebagai manusia. Tubuh roh Lu Ming jelas jauh lebih kuat daripada tubuh putri kecil. Energi Sein-nya juga lebih kuat dari putri kecil itu. Dalam 3 gulungan Araidao, Lu Ming hanya menggunakan perpaduan gulungan roh ilusi dan gulungan tersegel. Dia tidak menambahkan gulungan pemusnahan. Meski begitu, putri kecil itu masih dirugikan setelah puluhan kali pertukaran. Memuaskan, memuaskan. Setelah bertukar puluhan pukulan, putri kecil itu mundur dan berkata dengan suara lembut, Lu Ming, kamu tidak lemah, tapi Jitian dari keluarga Ji juga memiliki tubuh raja. Terlebih lagi, budidayanya telah mencapai alam suci mutlak yang sempurna. Aku khawatir dia lebih kuat darimu. Bagaimana putri kecil bisa tahu? Aku baru saja menggunakan seluruh kekuatanku. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu. Jadi, kamu meremehkanku. Putri kecil itu cemberut. Lu Ming mau tidak mau menyentuh hidungnya. Watak putri kecil ini selalu berubah. Lu Ming tidak bisa tidak memikirkan seseorang. Xian Yanxing. Watak putri kecil itu mirip dengan Xian Yanxing di masa lalu. King kecil, kamu di mana sekarang? Lu Ming tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Saat itu, kepala keluarga naga es telah melarikan diri bersama Xian Yanxing. Sudah beberapa tahun sejak itu, dan belum ada kabar tentang dia sampai sekarang. Lu Ming sangat khawatir. Lu Ming, tunggu saja. Saya akan menerobos kesempurnaan alam suci mutlak. Aku akan berdebat denganmu kalau begitu. Dengan itu, putri kecil itu memperlihatkan kedua gigi taringnya lagi dan menatap tajam ke arah Lu Ming. Ayo pergi. Aku akan mengatur tempat tinggalmu. Ekspresi putri kecil berubah dengan sangat cepat. Suatu saat, dia mengancam Lu Ming. Saat berikutnya, dia berjalan keluar aula dengan Lu Ming mengikuti dari belakang. Putri kecil pergi setelah mengatur halaman untuk Lu Ming. Masih ada 20 hari sebelum kompetisi antara keluarga Yu dan keluarga Luo. Dia ingin mencapai alam suci mutlak yang sempurna dalam 20 hari ini. Di hari-hari berikutnya, Lu Ming sangat bebas dan berkultivasi dengan damai. Adapun keluarga Ji, mereka telah mengirim orang untuk mencari jejak Lu Ming di seluruh ibu kota, tetapi mereka tidak dapat menemukan satu pun petunjuk. Hal ini membuat Ji Peng geram. Persis seperti itu, 20 hari berlalu dalam sekejap. Pertarungan memperebutkan kekuasaan kekaisaran antara keluarga Yu dan keluarga Luo, yang terjadi setiap Iyo tahun sekali, telah dimulai. Kaisar Naga Abadi Chapter 2029 Bahasa Indonesia. Babak 2029, mulai, 1 gerakan. Di pusat ibu kota kerajaan iblis Yuluo, ada panggung pertempuran besar. Ada banyak kursi yang dibangun di sekitar ring pertempuran, serta ruang terbuka yang luas. Pada hari ini, arena pertempuran dikelilingi oleh lautan manusia. Kerajaan iblis Yuluo didirikan oleh 2 klan besar. Setiap 10.000 tahun, mereka akan memutuskan klan mana yang akan menguasai kerajaan iblis Yuluo. Oleh karena itu, ini adalah peristiwa terbesar dalam 10.000 tahun terakhir, dan banyak sekali orang berkumpul di sini. Ada orang di mana-mana. Boxennovel.com. Lu Ming dan orang-orang dari keluarga Luo sedang duduk di tribun di sisi timur ring pertempuran. Stand penonton dipenuhi oleh para ahli keluarga Luo. Sekilas, Lu Ming bisa melihat banyak kaisar kosong dan kaisar sejati. Ayah dari putri kecil, Luo Xuan, juga berasal dari keluarga Luo. Dia duduk paling depan. Di sisi barat arena pertempuran adalah keluarga Yu. Pada saat ini, kedua belah pihak saling menilai. Lu Ming itu sebenarnya memihak Luo Xuan. Brengsek. Ji Peng melihat Lu Ming dan langsung berteriak dengan marah. Jitian dan Yuning juga menatap Lu Ming dengan mata dingin. Keluarga Ji benar-benar tidak berguna. Saya sudah mengusir Lu Ming dan saya tidak dapat menemukannya. Sebaliknya, dia mengandalkan Luo Xuan. Mata Yuning bersinar dengan cahaya dingin saat dia meraung di dalam hatinya. Kekuatan tempur Lu Ming sangat kuat dan dia bisa dengan mudah mengalahkan Ji Peng. Dia akan mempunyai pengaruh pada kompetisi ini.
Ketika dia mengusir Lu Ming, dia sudah berpikir bahwa Lu Ming mungkin akan bergabung dengan Luo Xuan karena marah. Namun, dia juga yakin bahwa begitu dia mengusir Lu Ming, keluarga Ji tidak akan melepaskannya. Lu Ming kemungkinan besar akan dibunuh oleh keluarga Ji dan tidak akan memiliki kesempatan untuk bergantung pada Luo Xuan. Dia tidak menyangka keluarga Ji menjadi tidak berguna. Lu Ming sebenarnya telah melarikan diri dan bahkan berhasil Saya harus membunuh Lu Ming jika saya memiliki kesempatan selama kompetisi. Yuning mengirimkan transmisi suara ke Jitian, Jipeng, dan yang lainnya. Jangan khawatir, jika anak ini menyentuhku, aku akan membuatnya mati mengenaskan. Jitian berbicara dengan niat membunuh yang dingin. Jika dia menyentuhku, aku akan membuatnya berharap dia mati. Seorang pemuda berjubah kuning berkata dengan dingin. Pemuda berjubah kuning ini bernama Huang Song. Di kerajaan iblis Yuluo, Huang Song adalah yang terkuat selain fisik raja. Dia menduduki peringkat pertama di antara 10 favorit surga terkuat setelah fisik raja. Dia jauh lebih kuat dari Jipeng, Yuning, Jitian, dan yang lainnya menilai Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming, Luo Xuan, dan yang lainnya juga saling menilai. Menurut aturan lama, masing-masing pihak akan mengirimkan 50 favorit surga untuk bertarung berpasangan hingga akhir. Pemenangnya akan menjadi pemenang. Luo Xuan mengirimkan transmisi suara ke semua orang. Lu Ming mengangguk. Aturan ini sederhana. Kali ini, di antara generasi muda, kedua belah pihak masing-masing memiliki dua fisik raja. Tingkat budidaya mereka hampir sama, jadi pertarungan fisik raja kemungkinan besar akan mengakibatkan kedua belah pihak menderita kerugian. Oleh karena itu, pertarungan fisik non-raja sangatlah penting. Luo Xuan melanjutkan, fisik raja yang dia sebutkan tidak termasuk Lu Ming. Fakta bahwa Lu Ming adalah seorang raja belum tersebar. Namun, selain fisik raja, ada satu orang yang harus kamu perhatikan. Itu adalah Lagu Huang. Meskipun dia tidak memiliki fisik raja, kekuatan bertarungnya sangat kuat. Dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja, jadi fisik rohnya lebih kuat dari fisik roh biasa. Terlebih lagi, seni dewa orang ini juga sangat terlatih. Kamu harus berhati-hati saat bertemu orang ini. Luo Xuan memperingatkan. Banyak orang menganggukkan kepala. Mereka secara alami menyadari metode Huang Song. Pada saat ini, sesosok tubuh terbang ke ring pertempuran. Orang ini sudah sangat tua dan merupakan tetua kerajaan iblis Yuluo. Dia juga menjadi juri kompetisi ini. Peserta kompetisi ini, silakan naik panggung dulu. Doyen itu berbicara, suaranya bagaikan lonceng yang besar. Ayo naik. Luo Xuan bangkit terlebih dahulu, diikuti oleh orang-orang lainnya, dan terbang ke arena pertarungan. Yuning, Jitian, dan yang lainnya juga naik ke ring pertarungan. Masing-masing pihak memiliki 50 orang. Selama mereka berusia di bawah 50 tahun, mereka dapat berpartisipasi. Begitu dia melangkah ke ring pertarungan, Jipeng, Jitian, dan Huang Song menatap Lu Ming dengan mata dingin. Nak, lebih baik kamu berdoa agar kamu tidak bertemu denganku. Kalau tidak, 1:11 membuatmu mati dengan kematian yang mengerikan. Yang pertama berbicara adalah Huang Song. Matanya menunjukkan senyuman kejam. Di sisi Luo Xuan, ekspresi beberapa orang sedikit berubah. Metode Huang Song sangat kejam. Banyak musuhnya yang mati mengenaskan. Lu Ming, kamu seharusnya tidak berpaling ke Luo Xuan. Yuning juga berbicara dengan dingin. Hehe, jika aku tidak bergabung dengan mereka, apakah aku harus menuruti keinginanmu dan dibunuh oleh keluarga Ji setelah diusir? Lelucon yang luar biasa. Lu Ming berkata dengan tenang. Saudari Yuning, kamu tidak menyukai Lu Ming, tapi aku memperlakukannya seperti harta karun. Jangan kasih kejutan besar di kemudian hari, hehehe. Luo Xuan tertawa. Ekspresi Yuning dingin, dan dia tidak mengatakan apapun. Selanjutnya, anggota pendiri memberikan nomor kepada mereka. Di setiap sisi, ada nomor 1 sampai 50. Kemudian, Dewan Ketua akan menempatkan 50 nomor di kedua sisi ke dalam sebuah kotak dan menariknya secara acak. Apapun dua nomor yang ditarik, kedua orang itu akan bertarung. Nomor yang ditugaskan kepada Lu Ming adalah 31. Setelah nomor ditetapkan, semua orang kembali ke stand masing-masing. Sedangkan untuk anggota pendiri,
ia mengambil nomor dari masing-masing dua kotak tersebut. Nomor 6 dari keluarga Luo, nomor 39 dari keluargamu. Penatua mengumumkan namanya. Saat berikutnya, dua sosok bergegas ke ring pertarungan dan mulai bertarung. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Keluarga Anda menang karena orang dari keluarga Anda memiliki kultivasi yang jauh lebih tinggi. Hanya dalam beberapa gerakan, dia telah melukai jenius dari keluarga Luo dan melemparkannya keluar dari arena pertempuran. Keluarga Yu telah memenangkan pertempuran pertama. Semua orang di keluargamu tersenyum. Para sesepuh terus menggambar angka. Dalam pertempuran kedua, salah satu anggota keluarga Luo memiliki basis budidaya yang lebih kuat dan menang. Putaran ketiga, keluargamu nomor 5. Penatua melaporkan nomornya. Sekarang giliranku secepat ini. Jantung Luming berdetak kencang. Dia bangkit dan bergegas ke ring pertarungan. Yang dari keluarga kamu adalah seorang pemuda kekar. Namun, saat dia melihat Luming, wajahnya menjadi gelap. Baru saja, Yuning mengiriminya transmisi suara, memberitahunya bahwa Luming pernah mengalahkan Jipeng. Dia ingin dia bertukar beberapa gerakan dengan Luming untuk menghabiskan sebagian energi suci Luming dan kemudian mengakui kekalahan. Mampu mengalahkan Jipeng, pemuda kekar itu tahu bahwa dia bukan tandingan Luming. Berat, makan kapakku. Pemuda kekar itu meraung. Dia mengangkat kapak perangnya dan menyerang Luming. Tujuannya adalah untuk menghabiskan sebagian kekuatan suci Luming. Ses. Suara mendesis datang dari tangan Luming, dan kilat iblis hitam menyala. Kemudian, Luming menyerang dengan telapak tangannya, dan petir iblis membentuk telapak tangan besar, meledak ke arah pemuda kekar itu. Ledakan. Tubuh pemuda kekar itu terlempar keluar dari ring pertempuran dan dia memuntahkan seteguk darah. Anak ini punya kekuatan. Akan lebih menyenangkan membunuhnya seperti ini. Huang Song menjilat bibirnya, dan ekspresi jahatnya menjadi lebih intens. Adapun Luo Xuan, pemuda berjubah ungu, dan beberapa orang lainnya yang pernah melihat Lu Ming beraksi sebelumnya, mereka semua tercengang. Apa yang sedang terjadi? Hukum petir setan. Bukankah Lu Ming menggunakan hukum Arai Dao saat itu? Bagaimana itu bisa menjadi hukum petir iblis? Mungkinkah dia menguasai dua jenis hukum nomologis? Petik 2. Luo Xuan dan yang lainnya memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Tidak pernah ada seorang suci yang mengendalikan dua hukum. Kaisar Naga Abadi Chapter 2030 Bahasa Indonesia. Bab 2030, Pertarungan antara Putri Besar dan Kecil. Setelah mengalahkan lawannya, Lu Ming pindah dan kembali ke tribun. Tatapan Luo Xuan menyapu Lu Ming dari waktu ke waktu. Dia merasa Lu Ming tidak sesederhana kelihatannya. Kompetisi berlanjut. Luo Xuan dan pemuda berjubah ungu menyerang satu demi satu, menang dengan mudah. Selain itu, keluarga Luo juga memiliki perawakan raja. Dia sangat kuat dan mengalahkan lawannya dalam satu gerakan. Di pihak keluarga Yu, Yuning dan Ji Tian tentu saja menang dengan mudah. Jipeng juga menang. Boxennovel.com. Adapun Huang Song, dia bahkan lebih brutal. Dia tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung mencabik-cabik ahli kebanggaan surga dari klan Luo. Dia berdiri di panggung pertarungan, bermandikan darah, dan meraung seperti binatang pembunuh. Di pihak keluarga Luo, selain Lu Ming dan beberapa lainnya, ekspresi semua orang berubah. Segera, babak pertama usai. Kedua belah pihak memiliki 50 orang, tetapi setelah putaran pertama, terdapat perbedaan jumlah orang. Keluarga Yu telah memimpin kerajaan iblis Yu Luo selama 20.000 tahun dan memiliki dasar yang kuat. Tentu saja, ada lebih banyak orang jenius yang tunduk pada mereka. Oleh karena itu, setelah putaran pertama, keluarga Yu lebih unggul. Setelah putaran pertama, keluarga Yu masih memiliki 28 orang, sedangkan keluarga Luo hanya memiliki 18 orang. Mengapa jumlah orang di kedua belah pihak tidak 50? Karena dalam proses perang tersebut ada beberapa orang yang terluka oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, jumlah total orang di kedua belah pihak secara alami kurang dari 50 orang. Kompetisi babak kedua sama dengan babak pertama. Jumlah orang yang tersisa dari kedua sisi akan ditempatkan di dalam kotak dan pengundian akan dimulai. Dua orang yang ditarik akan bertarung. Dengan cara ini, pihak yang memiliki lebih banyak orang pasti akan mendapat keuntungan.
Ini karena pihak yang memiliki lebih banyak orang tidak perlu bertarung, dan mereka dapat menghemat kekuatan fisik dan kekuatan suci mereka. Di babak kedua, Lu Ming juga tampil sangat awal. Namun lawan yang ditemuinya tidak kuat dan mudah dikalahkan. Setelah itu, Luo Xuan dan badan raja lainnya juga menang. Keluargamu nomor 3 versus keluarga Luo nomor 5. Pada saat ini, suara sesepuh itu terdengar lagi. Itu mereka berdua. Tatapan Lu Ming berkedip. Keluargamu yang nomor 3 adalah Huang Song. Nomor 5 dari keluarga Luo adalah pemuda berjubah ungu yang telah mencoba menguji Lu Ming sebelumnya. Namanya Wu Xi. Bus. Sosok Huang Song muncul di arena pertarungan. Dia memandang Wu Xi dengan ekspresi galak dan berteriak, "Haha, Wu Xi, aku tidak menyangka itu kamu. Cepat bangun ke sini untuk mati." Wu Xi berdiri dengan ekspresi muram. Di antara 10 ahli muda selain badan raja, Huang Song menduduki peringkat pertama dan Wu Xi di peringkat kelima. Dalam pertarungan sebelumnya, dia jelas bukan tandingan Huang Song. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, akui kekalahan. Lebih penting, Luo Xuan mengirim pesan ke Wu Xi. Wu Xi mengangguk dan bergegas ke ring pertarungan. Keduanya mulai berkelahi. Kekuatan tempur Huang Song memang lebih kuat dari Wu Xi. Tubuh roh Huang Song tampaknya lebih kuat dari rata-rata tubuh roh langit kelas atas. Serangannya seperti badai dan binatang buas, menyerang Wu Xi dengan liar. Wu Xi hanya bisa bertahan secara pasif. Namun, setelah beberapa gerakan, dia dicakar oleh Huang Song, dan sepotong daging terkoyak dari tubuhnya. Mati, mati, haha. Huang Song tampak semakin bersemangat saat bertemu dengan darah segar. Matanya menunjukkan jejak cahaya merah darah, dan serangannya menjadi lebih ganas. Mati, Wu Xi meraung. Setelah menggunakan serangan terkuatnya, dia bergegas menuruni ring pertarungan. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Huang Song, dan jika dia terus bertarung, nyawanya akan dalam bahaya. Dia hanya bisa bergegas turun ke panggung pertarungan dan mengakui kekalahan. Namun, Huang Song jelas tidak ingin melepaskannya begitu saja. Kamu ingin pergi. Mati. Huang Song meraung. Bus. Dan EBSP, suara mendesing. Langit dipenuhi bayangan cakar saat mereka menuju Wu Xi. Puci. Darah dan daging berceceran di mana-mana. Salah satu lengan Wu Xi telah dirobek oleh Huang Song. Wu Xi menahan rasa sakit dan bergegas menuruni ring pertarungan. Kamu benar-benar sampah. Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung sampai mati. Menurutku, kamu sebaiknya mengakui kekalahan secepat mungkin. Huang Song mencibir sambil menatap ahli kebanggaan surga klan Luo dengan ejekan. Wajah banyak orang jelek, tetapi di saat yang sama, mereka juga menunjukkan ekspresi ketakutan. Bahkan Wu Xi telah dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Di pihak mereka, selain dua fisik raja, tidak ada yang bisa bertarung dengan Huang Song. Jika dia bertemu Huang Song, bahkan hidupnya pun akan sulit. Semangat orang-orang yang tersisa agak rendah. Tatapan Huang Song menyapu Lu Ming dengan dingin. Dia mencibir beberapa kali dan kembali ke tribun. Kompetisi berlanjut, dan tidak lama kemudian, kompetisi putaran kedua berakhir. Perbedaan jumlah antara kedua belah pihak bahkan lebih besar lagi. Keluarga Yu masih memiliki 19 orang, sedangkan keluarga Luo hanya memiliki 9 orang. Di babak kedua, keluarga Yu memiliki 10 orang yang tidak perlu bertarung. Tampaknya keluarga Yu masih lebih unggul dalam pertempuran ini. Keluarga Yu telah mengendalikan kerajaan iblis Yu Luo selama 20.000 tahun. Mereka semakin kuat dan kuat. Tentu saja, akan ada lebih banyak orang jenius yang akan bergabung dengan mereka. Itu benar. Meskipun kedua belah pihak memiliki dua perawakan raja, di luar perawakan raja, keluarga Luo jauh tertinggal. Banyak orang di sekitar sedang berdiskusi. Beberapa ahli keluarga Anda sudah tersenyum. Pembangkit tenaga listrik keluarga Luo tampak suram. Setelah kegagalan ini, keluarga Luo harus menunggu 10.000 tahun lagi. Segera, babak ketiga dimulai. Di antara 9 orang yang tersisa dari keluarga Luo, mereka semua cukup kuat, sehingga peluang mereka untuk menang di babak ketiga sangat tinggi. Lu Ming tidak tahu apakah dia beruntung atau tidak. Lawan yang ditemuinya di babak ini tidak kuat dan mudah dikalahkan. Di babak ini, dari 9 orang klan Luo, 6 orang menang, dan 3 orang tersingkir. Sedangkan untuk keluarga Yu,
6 orang tersingkir, menyisakan 13 orang. 13 lawan 6. Kemudian, babak keempat dimulai. Keluargamu nomor 1 versus keluarga Luo nomor 1. Tetua Kerajaan Iblis Yuluo tertegun sejenak setelah menggambar 2 angka. Kemudian, dia melaporkan nomornya. Begitu dia selesai berbicara, suasana langsung menjadi gempar. Banyak orang yang bersemangat. Karena yang pertama di kedua sisi adalah Yuning dan Luo Xuan. Putri tertua dan termuda dari Kerajaan Iblis Yuluo adalah 2 wanita paling menonjol di generasi muda Kerajaan Iblis Yuluo. Tidak hanya mereka sangat cantik, namun bakat kultivasi mereka bahkan lebih mengejutkan. Mereka berdua memiliki fisik raja. Kini, kedua putri cantik ini akan bertarung. Siapa yang akan menang? Banyak orang yang menantikannya. Keduanya berdiri dan melompat ke ring pertarungan. Mata mereka bertemu, seperti pedang dewa yang saling beradu. Saudari Luo Xuan, aku akan membuatmu menerima kekalahanmu dengan sepenuh hati. Yuning tersenyum, wajahnya masih dingin dan sombong. Inilah tepatnya yang ingin saya katakan. Aku akan mengalahkanmu, mengalahkan kalian semua. Luo Xuan berkata, memperlihatkan 2 gigi harimau. Kemudian, keduanya bergerak dan mulai berkelahi. Begitu mereka berdua bergerak, mereka menggunakan kemampuan surgawi mereka. Hukum jalur raja bertabrakan di udara, menyebabkan suara gemuruh yang keras terdengar. Dalam puluhan gerakan, dan tak satu pun dari mereka memiliki pemenang yang jelas. Saudari Luo Xuan, jadi hanya itu yang kamu punya. Sepertinya kamu akan kalah. Kamu tidak tersenyum. Kemudian, aura di tubuhnya melejit. Orang suci mutlak di lingkaran besar. Putri Yuning telah menembus lingkaran besar alam suci absolut. Sama seperti Putri Luo Xuan, dia telah berada di puncak Sein absolut selama ini. Saya tidak menyangka dia akan membuat terobosan sekarang. Saya bertanya-tanya apakah Putri Luo Xuan telah membuat terobosan. Kalau tidak, dia akan dikalahkan. Banyak orang berteriak ketakutan, terutama keluarga Luo, yang wajahnya menunjukkan ekspresi berat. Jika Luo Xuan dikalahkan, maka keluarga Luo benar-benar tidak memiliki harapan kali ini.